Pemirsa, kita beralih ke informasi lain. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Prancis di Élysée Palace, Paris, Prancis, Selasa waktu setempat. Pertemuan bilateral itu salah satunya membahas kelanjutan rencana pembelian jet tempur Rafale. Momen kebersamaan Prabowo dan Presiden Macron dibagikan di akun Instagram resmi Prabowo. Tampak Prabowo berbincang akrab dengan Presiden Macron di dalam Istana Élysée di Paris, Prancis. Pertemuan itu dilakukan setelah Indonesia memborong 42 jet tempur Rafale dari perusahaan penerbangan Prancis, Dassault Aviation, pertengahan Februari lalu. Dalam keterangan unggahannya, Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Macron yang telah mengundangnya. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga menggelar kunjungan dengan Menteri Pertahanan Nikolaos di Athena, Yunani pada Jumat 11 Maret lalu. Dalam pertemuan itu mereka membahas kerjasama pertahanan antara kedua negara dan isu strategis lainnya, salah satunya terkait posisi Indonesia terhadap situasi di Ukraina. Prabowo menyebut posisi Indonesia tidak akan mendukung pelanggaran terhadap piagam PBB dan juga Indonesia mengakui hak setiap negara untuk mempertahankan negaranya. Pemirsa, bagaimana kelanjutan dari pembelian 42 unit jet tempur Rafale dari Prancis dan isu apa saja yang dibahas Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron serta Menteri Pertahanan Yunani? Ya, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Anzar Simanjuntak. Selamat sore, Pak Daniel. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Daniel, sebetulnya Menteri Pertahanan Prabowo bertemu dengan Presiden Prancis ini apa yang sedang dibahas ataupun topik utama pembahasannya seperti apa? Mbak Afi dan Mbak Fitri, ini adalah kelanjutan dari pembicaraan dan penandatanganan kontrak pembelian Rafale dan Scorpène, kapal selam Scorpène. Jadi Pak Prabowo bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron berbicara terkait dengan kerjasama industri pertahanan, spesifiknya tentu terkait dengan Rafale dan kapal selam Scorpène. Itu yang pertama. Yang kedua, ini terkait juga dengan penekanan kita terkait dengan kerjasama industri pertahanan agar Prancis dalam hal ini melakukan transfer of technology dan juga kerjasama terkait dengan research and development pertahanan, terutama industri pertahanan seperti yang sudah ditandatangani antara industri pertahanan kita di dalam negeri dengan beberapa industri pertahanan Prancis seperti Dassault Aviation dengan PTDI kita, kemudian antara Naval Group dengan PT PAL kita dan sebagainya. Jadi titik tekannya pada komitmen pemerintah Prancis, dalam hal ini Presiden Prancis, agar kemudian memberikan transfer of technology dan pengembangan riset dan development alutsista kita, terutama industri pertahanan dalam negeri. Begitu. Ya. Mas Daniel, selain bertemu juga di Perancis, juga Menhan Prabowo bertemu dengan Menteri Pertahanan Yunani. Tentunya membahas kerjasama bilateral di sektor pertahanan, pendidikan, dan pelatihan, serta alutsista. Dan juga yang salah satu yang dibahas adalah mengenai kondisi dan posisi Indonesia dalam invasi Rusia ke Ukraina. Adakah spesifik, terutama penegasan posisi Indonesia dalam konflik ini? Seperti sudah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, posisi kita dan sikap kita tentu adalah sikap konstitusional. Itu juga sudah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Kita menghormati semua sikap negara dalam rangka mempertahankan kedaulatan negaranya masing-masing. Itu pertama. Kemudian kedua, kita juga menghormati konvensi PBB. Kemudian ketiga, tentu kita menghendaki jalan perdamaian, jalan dialog
antar seluruh negara interest kita terkait dengan upaya kita untuk memperkuat alutsista kita, memperkuat industri pertahanan kita. Kemudian kedua juga tentu terkait dengan diplomasi pertahanan kita. Dan jangan lupa juga Mbak, muhibah Pak Prabowo bukan cuma ke negara-negara Uni Eropa, tapi juga sebelumnya Pak Prabowo sudah melakukan muhibah ke Rusia, kemudian sudah ke Amerika Serikat, termasuk sudah ke China dan kemudian negara-negara di Asia Pasifik. Jadi upaya yang dilakukan Pak Prabowo ini adalah sikap kita untuk menjaga komitmen konstitusional Indonesia, menjaga kedekatan yang sama dengan seluruh negara di dunia, terutama terkait dengan kepentingan nasional kita. Jadi tidak hanya Uni Eropa. Baik, transfer of teknologi yang diharapkan bisa terjadi dan membawa benefit lebih banyak untuk national interest kita. Seperti apa konkretnya yang bisa langsung dirasakan dalam waktu dekat? Adakah program atau proyek yang strategis yang disepakati hasil lawatan ini? Seperti sudah ditandatangani pada bulan Februari yang lalu, Mbak, yaitu kerjasama transfer of teknologi tentu terkait dengan pesawat tempuran, ya, PT DI dengan Dassault Aviation. Mudah-mudahan ada komitmen yang kuat untuk melakukan transfer of teknologi agar ke depan kita tidak lagi tergantung industri pertahanan kita, terutama pesawat tempur kita, dengan negara-negara di luar. Kemudian kedua, konkretnya juga kerjasama MOU yang sudah ditandatangani antara PT PAL dengan Naval Group terkait dengan kapal selam, Skorpen. Jadi kita berharap tentu melalui MOU ini ke depan kita mendapatkan teknologi yang mumpuni sehingga PT PAL itu nanti bisa memproduksi secara mandiri kapal selam yang jauh lebih modern di masa yang akan datang. Baik, kita harapkan seperti itu. Terima kasih untuk waktu dan juga keterangan Anda, Pak Daniel Simanjuntak di Prime News. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.